Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita pada sesi kali ini akan berbagi informasi tentang bagaimana kita melakukan analisis capaian pembelajaran. Setelah sebelumnya kita sudah melakukan analisis kurikulum operasional madrasah atau KOM, maka pada sesi kali ini kita akan melihat keberlanjutan tentang capaian pembelajaran untuk mata pelajaran yang kita ambil bersama. Jadi ini adalah bagian analisis capaian pembelajaran. Nah, kalau untuk melakukan analisis capaian pembelajaran, karena mata kuliah atau mata pelajaran yang sedang kita ambil adalah mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, maka kita akan mendasarkan diri pada acuan rumusan capaian pembelajaran, yaitu pada surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam itu nomor 3211 tahun 2022 itu tentang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab kurikulum merdeka pada madrasah. Nah, ini yang akan menjadi basis analisis kita, sebab rumusan CP yang akan kita analisis itu adalah rumusan CP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini untuk mata pelajaran madrasah itu ditetapkan sekali lagi oleh Surat Dirjen Pendidikan Islam nomor 3211 tahun 2022. Nah, untuk melakukan analisis, kita akan menggunakan form yang akan menjadi acuan kita untuk melakukan analisis lebih lanjut. Jadi komponen capaian pembelajaran kita akan melihat bagaimana rasionalitas mata pelajarannya, apakah cukup alasan yang rasional. Kemudian kita akan melihat tujuan pembelajaran, apakah terdapat rumusan tujuan pembelajaran pada mapel itu. Kemudian karakteristik mata pelajaran, kita akan melihat apakah di sana ada deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran, misalnya tentang SKI ini. Lalu ada capaian dalam setiap fase mata pelajaran, apakah setiap fase itu ada rumusan capaiannya. Dan yang terakhir kita analisis adalah capaian dalam setiap fase pada mata pelajaran itu menurut elemen. Nah, ini yang merupakan acuan kita yang kita gunakan untuk melakukan analisis lebih lanjut. Baik, kalau untuk di sekolah, baik dia di SD, SMP, SMA, dan SMK, acuannya itu mengacu pada lampiran keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, kemudian SMP menengah, dan atas itu kurikulum merdeka itu untuk sekolahnya, terutama kalau kita nanti menampung mata pelajaran pendidikan agama Islam dan dimengerti. Nah, kalau kita mengacu ke rumusan keputusan Dirjen Pendidikan Islam tahun nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab kurikulum merdeka pada madrasah, misalnya kita akan melihat mata pelajaran yang sedang kita ampu, misalnya sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Nah, kita bisa lihat pada halaman 81 sampai dengan 90 pada surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Nah, mari kita lihat seperti apa rumusan CP-nya. Nah, kalau kita melihat rumusan CP-nya, ini akan kita diberikan informasi di sini pada halaman 80 ya. Kita bisa lihat ini rumusan CP-nya ya. Rumusan CP-nya ini ada CP-nya ini halaman 81 ya. Di capaian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini.
Nah, kemudian di bagian atas ini kita akan melakukan cross check ya, checklist tentang analisis kita terhadap capaian pembelajaran. Misalnya pada poin yang pertama, kita akan melakukan checklist tentang rasionalitas mata pelajaran. Ada dua pertanyaan pada bagian ini adalah pertama, apakah cukup alasan yang rasional mempelajari mapel yang diampuh, misalnya SKI. Lalu pertanyaan yang kedua tentang rasionalitas mata pelajaran adalah apakah mapel ini memiliki keterkaitan dengan mapel lain, apalagi yang berdasar pada nilai P5 PPRA, profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Mari kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut soal ini. Nah, ini rumusan CP-nya. Kalau di rasional sejarah ya, rasional sejarah kebudayaan Islam, di alasan rasionalnya kita bisa melihat ini rumusan rasionalnya. Ternyata kita menemukan di sana ada cukup alasan rasionalnya. Pertama adalah cukup tersedia alasan yang rasional mengapa mempelajari mapel ini. Di sini ada redaksi. Dari aspek akidah atau spiritual, SKI berperan dalam menjaga dan menguatkan keimanan peserta didik yang berimplikasi bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alasan rasionalnya. Kemudian juga ada kaitannya dengan pelajaran lain. Ini selain itu materi SKI ini mengandung dimensi akhlak dan etika. Tentunya itu akan berkaitan dengan mata pelajaran akidah akhlak. Nah, pada bagian lain kita juga menemukan di sana ada nilai P5 PPRA. Nah, mana nilai P5 PPRA-nya? Ini ada di bagian ini. Kita bisa melihat nilai P5 PPRA-nya, misalnya di statement bahwa guru juga harus menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam pembelajaran untuk mewujudkan perdamaian dan kedamaian umat manusia. Ini merupakan nilai yang tercantum pada capaian pembelajaran ya, yang bagian ini merupakan pesan-pesan terhadap penguatan nilai P5 PPRA, nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Di sini juga kita menemukan ada mengakomodir pembelajaran yang berkebutuhan khusus. Kita bisa melihat dalam statement ini bahwa selain itu guru harus mampu mengembangkan capaian pembelajaran yang akomodatif bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Ya, ini tentunya misi pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang mengakomodir perbedaan kebutuhan. Nah, berdasarkan hasil asesmen kebutuhan peserta didik. Ini kita bisa melihat. Nah, lalu kita bisa pemeriksaan yang berikut lagi kita bisa lakukan, misalnya tujuan mata pelajaran. Apakah terdapat rumusan kemampuan yang perlu dicapai oleh peserta didik. Kemudian dari sisi karakteristik mata pelajaran, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah pada bagian ini kita menemukan hal-hal yang menjadi bagian analisis kita. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di bagian lain kita menemukan ternyata di tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita menemukan ada rumusan kemampuan peserta didik setelah mempelajari mapel SKI. Ya, ini sangat jelas disebutkan di sini bahwa membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan nilai-nilai dan norma Islam yang telah dibangun oleh baginda Rasulullah. Ini jelas. Ini juga bahwa ini juga termasuk rumusan kemampuan peserta didik setelah mempelajari mapel ini SKI. Jadi mengembangkan kesadaran, melatih daya kritis, menumbuhkan aspirasi, mengembangkan kemampuan peserta didik. Ini juga dalam karakteristik, kita akan cek di karakteristik mata pelajaran. Apakah ada deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran ini? Kemudian apakah memiliki elemen atau standar atau domain pada mata pelajaran serta deskripsinya? Mari kita lihat. Pembelajaran ini diarahkan pada keteladanan ibrah. Nah, ini terdapat rumusan kemampuan peserta didik. Mempelajari kejadian-kejadian di masa lalu untuk diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
mengembangkan pencapaian kompetensi, menerapkan, menempatkan madrasah. Ini juga ada tujuan pada level madrasah. Kemudian kita bisa melihat pertanyaan karakteristik mata pelajaran, apakah memiliki elemen-elemen. Nah, ini pertanyaannya, apakah dia memiliki elemen-elemen, ya, ini pertanyaannya, apakah memiliki elemen-elemen atau domain pada mata pelajaran serta deskripsinya. Ini pertanyaan untuk menyeleksi analisis capaian pembelajaran dalam karakteristik mata pelajaran. Mari kita lihat, oh ternyata ada. Dia ada elemennya, ini bagian elemennya ada dikemukakan di sini. Lalu juga ada bagian yang mengaitkan tentang deskripsinya. Ini deskripsinya ada di sini. Jadi pertanyaan apakah memiliki elemen atau domain mata pelajaran serta deskripsinya, ternyata dalam rumusan ini ada, ya. Ini ada elemen dan deskripsi elemennya. Nah, kemudian yang berikut kita lihat elemen-elemen itu cukup tersedia di seluruh sebaran fase, baik fase B, fase C, kemudian ada fase D untuk madrasah sanawiyah, lalu fase E untuk kelas 10 madrasah aliyah, lalu fase F, ya, ini fase E untuk kelas 10 madrasah aliyah, lalu untuk fase F untuk kelas 11 dan 12. Jadi untuk kategori pada bagian karakteristik juga ada. Lalu ada pertanyaan berikut, capaian dalam setiap fase mata pelajaran. Nah, seperti yang kita lihat, capaiannya juga jelas. Ini ada rumusan capaiannya, ya. Kita bisa lihat, ini ada rumusan capaiannya. Jadi untuk pencapaian untuk kategori bagian yang analisis capaian dalam setiap fase mata pelajaran, ternyata dalam dokumen ini kita temukan ada deskripsi capaian di setiap fase. Jadi ini pada fase ini ada dijelaskan capaian pembelajarannya. Ya, setelah kita melakukan pemeriksaan ini, nah ini juga yang kelima, capaian dalam setiap fase mata pelajaran menurut elemen. Nah, ini sangat jelas ada dipenuhi, ada terdapat dalam dokumen ini capaian-capaiannya, kita bisa lihat. Ini ada elemennya, ya. Ini pertanyaannya adalah apakah setiap fase memiliki elemen capaian pembelajaran yang dipetakan. Nah, ini ada fasenya, lalu itu setiap fase ada elemennya, lalu setiap elemennya ini ada pencapaian pembelajarannya. Jadi untuk pemeriksaan kita terhadap analisis capaian pembelajaran itu kemudian kita melakukan checklist ada atau tidak, ya atau tidak, lalu kita melakukan analisis. Nah, hasil analisis itu yang kemudian akan kita presentasikan dalam hasil analisis sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kolom untuk alat bantu kita untuk melakukan analisis. Nah, hasilnya kita bisa melihat, misalnya ada pekerjaan teman kita, ini ya hasilnya dari analisis itu kita bisa menemukan hasil analisisnya. Misalnya ini untuk fase E dan F, ya, untuk untuk madrasah aliyah, ya, fase E dan F kelas 10, 11, 12. Ini komponen rasionalitas mata pelajaran ini ada. Kemudian apakah mapel memiliki keterkaitan dengan mapel lain juga ada. Nah, di bagian hasil analisis ini ada deskripsinya, ya. Ada narasi hasil analisisnya. Demikian juga untuk topik yang lain, apa tentang tujuan mata pelajaran, ya. Apakah terdapat rumusan kemampuan yang dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari SKI. Nah, ini rumusan tujuan pembelajarannya dalam SKI itu di kolom analisis, deskripsinya dicantumkan. Kemudian karakteristik mata pelajaran. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap bagian tadi, kita menemukan ternyata deskripsi umum tentang apa yang dipelajari itu ada, kemudian memiliki elemen juga ada. Nah, apa-apa saja deskripsinya, lalu fasenya ini, kemudian elemen-elemennya juga ada tersedia sebagaimana dalam kolom tabel yang sudah kita pelajari tadi, dan ini hasil deskripsinya. Kemudian capaian dalam setiap fase itu ada apakah
terdapat rumusan pernyataan utuh tentang kompetensi. Ini juga ada kompetensinya juga tersedia ya, peserta didik akan mampu ya. Ini rumusan-rumusannya, dan rumusan-rumusan ini mengacu kepada ya, sekali lagi rumusan-rumusan ini mengacu kepada dokumen yang sudah kita pelajari bersama di bagian yang tadi. Hal lain juga yang bisa kita lakukan adalah contoh lain yang kita bisa sharing kepada kita semua, misalnya adalah ini ya, di capaian pembelajaran ini ada analisisnya tadi. Jadi misalnya ini ada kolom-kolomnya ya. Jadi di komponen capaian pembelajaran, oke, tercapai, ini hasil analisisnya. Kemudian tujuan pembelajaran ternyata ada, dan ini hasil analisisnya berdasarkan bacaan kita terhadap dokumen tadi, SK Dirjen tadi, yang di sana ada rumusan CP. Kemudian karakteristik mata pelajaran juga ini ada analisisnya. Capaian dalam setiap mata pelajaran juga ini bagian analisisnya. Lalu setiap fase mata pelajaran menurut elemen juga ini ada analisisnya. Ini bagian penting yang penting bagi kita calon guru untuk mengetahuinya, terutama untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran itu memiliki dan memenuhi standar penyusunan rumusan capaian pembelajaran. Sebab kalau kita tidak melakukan analisis itu, maka kita akan kesulitan dan kita tidak bisa pastikan bahwa apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran semata-mata mengacu kepada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tentunya pencapaian tujuan pendidikan akan tercapai dengan baik, sebab pembelajaran dilakukan berdasarkan capaian pembelajaran yang telah kita sepakati bersama. Saya kira ini bagian singkat yang kami informasikan dan berbagi kepada Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya. Dan insya Allah kritik, saran, dan tanggapannya sangat diharapkan, dan kita akan terus berlayar karena kita akan masuk pada sesi yang berikutnya, yakni melakukan analisis capaian pembelajaran, baik dia dalam bentuk fase, elemen, dan aspek keluasan dan kedalamannya. Saya kira demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas segala terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.